Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kita dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan satu hal yang kita yakini dan percayai, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 25 Juni 2021, yang terambil dari 1 Samuel 20 ayat 24 sampai 34. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami rindu dibangun oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami berjalan pada kebenaran-Mu. Roh Kudus kuasai kami, semoga firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami selalu berjalan pada kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 20 ayat 24 sampai 34. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepada anaknya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu dan noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua, bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersumpah,
dia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah sahabat sejati, atau dalam bahasa Toraja, Sang Mane Totok. Saudara, apakah saudara mempunyai sahabat? Jika ada orang yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, maka pasti kita akan menjawab, "Ya, saya memiliki sahabat." Tetapi apakah yang telah dilakukan untukmu? Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Sahabat adalah teman baik dan sangat akrab dengan kita yang selalu ada dalam segala keadaan kehidupan kita. Perikop kita menceritakan tentang dua orang sahabat dalam Alkitab. Mereka adalah Yonatan dan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud sahabatnya, sehingga Yonatan mengizinkan Daud untuk pergi ke Betlehem bertemu bersama saudara-saudaranya. Namun, apa yang dilakukan Yonatan membangkitkan amarah ayahnya Saul. Tetapi ia tetap membela sahabatnya Daud. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ternyata ayahnya ingin membunuh Daud, amarahnya bangkit, lalu pergi meninggalkan ayahnya dari tempat perjamuan. Bahkan Yonatan tidak memakan apa-apa pada hari yang kedua bulan baru itu. Saudara, dari kisah Yonatan dan Daud ini, kita belajar bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati, seperti yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya. Dalam menjalani persahabatan, kita harus saling mengasihi sebagaimana yang ditunjukkan Yonatan kepada Daud. Yonatan mewujudkan melalui kasih kepada Daud dengan cara membiarkan Daud pergi dan membelanya di hadapan Saul ayahnya. Karena itu, jikalau kita menjalin persahabatan, peliharalah kasih itu. Sebab dasar dari persahabatan ialah kasih. Jadilah sahabat sejati bagi sahabatmu, sebagaimana persahabatan yang diteladani dari Yonatan dan Daud. Jadilah sahabat yang baik. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk belajar pada persahabatan Daud dan Yonatan. Sahabat yang saling mengasihi, sahabat sejati. Ajarlah juga kami belajar pada persahabatan yang Tuhan tawarkan, bahwa Yesus adalah sahabat sejati kami, rela mati untuk menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa. Buatlah kami bisa menjadi sahabat bagi banyak orang, dan buatlah kami mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas hari ini. Sertai kami Tuhan, baik yang melakukan aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Tolong jaga dan sertai kami, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang ini. Tuhan, lihatlah umat-Mu, baik anggota jemaat Tamalan Rea maupun yang mengikuti ibadah ini, yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tubuh boleh saja lemah, tetapi jangan biarkan iman lemah. Biarlah iman kuat tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Lalu Engkau memberkati orang-orang tua kami lansia. Semoga mereka tetap kuat iman dan pengharapan di masa tua karena ada penyertaan Tuhan. Engkau berkati mereka yang merawat yang sakit, termasuk dokter dan perawat. Berikan kesabaran dan semangat dalam mendampingi yang sakit.
Berkati pemerintah kami menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, menjalankan pemerintahan dengan baik, semakin membawa Indonesia kepada keadaan yang jauh lebih baik. Berharap program pemerintah untuk pengadaan vaksin COVID bisa menjangkau masyarakat banyak. Berharap Engkau memberkati majelis gerejamu, menjadi kawan sekerja Tuhan dalam melayani Tuhan. Berharap Engkau memberkati rumah tangga kami masing-masing. Semoga rumah tangga kami tetap harmonis, damai dan sejahtera selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu. Yang mencari sekolah baru, kami pun berharap Tuhan ada di dalamnya. Kami berharap semoga anak-anak kami dalam menjalani liburan pergantian tahun ajaran, semoga mereka tetap bersemangat. Dan kami orang tua menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kami. Bapa di sorga, ini doa kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kesempatan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ketenangan kita semua. Yakinilah Tuhan selalu ada dalam masa-masa hidup kita. Tuhan memegang tangan kita dalam berjalan menjalani hidup karunia Tuhan. Salam sehat untuk semua keluarga.